Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Rere di channel Belajar Bersama Redita. Jangan lupa ya untuk dukung Kak Rere terus dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share agar Kak Rere terus semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Kali ini Kak Rere akan bahas materi kelas 11 yaitu dinamika rotasi. Nah, di sini nanti ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama ada momen gaya, momen inersia, kesetimbangan benda tegar, titik berat, dan hukum kekekalan momentum sudut. Tapi di video ini nanti Kak Rere hanya akan membahas subbab yang pertama, subbab lainnya akan kakak bahas di video selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke momen gaya, ini kakak akan mereview sedikit tentang gerak linier dan gerak rotasi. Perbedaannya adalah kalau gerak linier itu lintasannya lurus, misalkan buah jatuh dari pohon, kita mendorong meja ke depan, kemudian kita melempar bola ke atas, kayak gitu. Kalau gerak rotasi itu gerakannya melingkar, misalkan bumi berputar pada porosnya, dengan inti bumi itu sebagai poros. Lalu ada bumi bergerak mengelilingi matahari, dengan matahari sebagai poros. Nah, besaran-besaran fisika yang digunakan di gerak linier dan gerak rotasi itu juga berbeda. Yang pertama, kalau di gerak linier itu ada V kecil, yaitu kecepatan linier. Kalau di gerak rotasi itu ada omega, yaitu kecepatan sudut. Hubungannya adalah V sama dengan omega kali R, dengan R itu adalah jari-jari lintasan. Selanjutnya ada A, yaitu percepatan linier. Kalau di gerak rotasi ada alfa, yaitu percepatan sudut. Hubungannya adalah A sama dengan alfa kali R. Selanjutnya di gerak linier ada F, yaitu gaya. Kalau gerak rotasi itu ada tau atau momen gaya. Ini nanti akan kita bahas di sini. Kemudian selanjutnya di gerak linier ada P, yaitu momentum linier. Kalau di gerak rotasi itu ada L, yaitu momentum sudut. Nanti akan kita bahas juga. Nah, yang terakhir ada M, yaitu massa. Di sini ada I, yaitu momen inersia. Nanti juga akan kita bahas. Lanjut ke momen gaya, simbolnya seperti ini ya. Seperti huruf T. Ini disebut juga torsi atau torka atau tow. Pengertiannya adalah kecenderungan gaya untuk memutar suatu benda. Misalkan nih kakak punya spidol, kita ibaratkan aja sebagai batang, kita letakkan di sini. Nih, kemudian titik A itu sebagai porosnya. Nah, kemudian kita beri gaya di ujung batang yang arahnya ke bawah. Ini. Nah, sehingga menyebabkan batang ini berputar. Inilah yang disebut dengan momen gaya. Nah, momen gaya itu rumusnya tau sama dengan F kali L. Tau itu momen gaya, satuannya Newton meter. F itu gaya, satuannya Newton. L itu lengan gaya, satuannya meter. Nah, di sini lengan gaya itu maksudnya adalah jarak antara titik poros ke gaya yang diberikan. Kalau di gambar ini, lengan gaya itu sama dengan panjang batang. Nah, di sini ada syarat, ini yang penting banget harus kalian ingat-ingat terus. Untuk menggunakan rumus ini, itu syaratnya F harus tegak lurus dengan L atau membentuk sudut 90 derajat. Ini misalkan di gambar, ini kan yang L, ini F-nya. Ini kan mereka saling tegak lurus. Nah, momen gaya itu salah satu contoh dari besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Maka di sini ada kesepakatan tanda, ada plus, ada minus. Plus dan minus itu hanya menunjukkan arah saja, bukan menunjukkan nilai. Kalau plus itu digunakan jika arah putaran benda itu searah dengan arah putaran jarum jam. Kalau minus itu digunakan jika arah putaran benda itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam.
Tapi di sini kalau misalkan di sekolah guru kalian pakai yang plus itu yang berlawanan, yang minus itu yang searah, nggak apa-apa, terserah kalian tuh mau pilih yang mana, bebas. Yang penting kalian harus konsisten. Nah, ayo adik-adik kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ini kakak mulai dari soal yang sederhana dulu ya. Misalkan ada sebuah batang AB itu panjangnya 2 meter. Di ujung batang kita kasih gaya F sebesar 10 Newton yang arahnya ke atas. Pertanyaannya adalah berapakah momen gaya di titik A? Nah, karena yang ditanyakan momen gaya di titik A, berarti titik A ini adalah sebagai porosnya. Kita tulis diketahui, ditanya dulu. Diketahui F sama dengan 10 Newton. Kemudian L sama dengan, L kan tadi pengertiannya adalah jarak antara titik poros ke gaya. Jadi ini sama dengan panjang batang ya, sama dengan 2 meter. Kemudian yang ditanya adalah, momen gaya di titik A, kita tulis aja tau A. Nah, ini kita lihat syaratnya apakah dia sudah memenuhi syarat. Ini kan L-nya ya, lengan gaya, F-nya ke atas. Ternyata mereka sudah saling tegak lurus, jadi langsung aja kita masukkan ke rumus. Tau A itu sama dengan F kali L. F kita masukkan 10 Newton, L kita masukkan 2 meter. Kita kali 20, satuannya Newton meter. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menentukan arah. Ini kan batang ya, ini batangnya, kemudian di ujung batang kita kasih gaya yang arahnya ke atas. Nah, jadi batang itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita kasih tanda negatif. Nah, tapi di sini harus kalian simpulkan, jadi besarnya ini adik-adik, kesimpulannya ini sangat penting. Jadi besarnya momen gaya di titik A adalah sebesar 20 Newton meter dan arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, jadi negatif itu hanya menunjukkan arah, bukan menunjukkan nilai. Bukan nilainya negatif 20, bukan, hanya arahnya saja. Ini jadi kakak tulis sebesar 20 Newton meter.